Halo guys, aku Sandra Puspasandi Yuda, just call me Sandra. Aku mahasiswi akuntansi Binus University. Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaan forum dari lecture aku di matkul Research Methodology in Accounting and Finance. Jadi aku udah nyiapin pertanyaannya di sini. Aku bacain ya. Sejak diberlakukannya PSAK 73 tentang sewa, perusahaan wajib mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. PT Graha Properti Nusantara, perusahaan real estate yang banyak menggunakan skema sewa alat berat dan kantor, merasa keberatan karena laporan keuangannya menjadi terlihat lebih berutang setelah implementasi PSAK 73. Manajemen khawatir hal ini akan menurunkan penilaian kredit perusahaan dan membuat investor enggan menanamkan modal. Namun, auditor eksternal berpendapat bahwa aturan baru justru meningkatkan transparansi keuangan. Nah, seorang peneliti akuntansi ini melakukan business research untuk meneliti dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio leverage perusahaan, persepsi investor, dan akses perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Data dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan properti sebelum dan sesudah PSAK 73 diberlakukan, serta survei terhadap analisis pasar modal. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Oke, let's go. Pertanyaan pertama. Mengapa kasus ini termasuk business research dalam bidang akuntansi? Oke, mari kita jawab. Jadi kasus ini itu termasuk business research karena nanti hasil dari penelitiannya itu langsung digunakan untuk menanggulangi sebuah masalah gitu. Nah, tadi itu kan perusahaan itu kan bingung kenapa setelah diberlakukannya PSAK 73 ini perusahaannya itu jadi terlihat lebih berutang dari sebelum diberlakukannya PSAK ini. Nah, jadi nanti itu kalau dilakukan riset itu jadi jawaban dari pertanyaan tadi kenapa itu tuh nggak berdasarkan asas praduga gitu loh, oh jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Jadi jawabannya itu berdasarkan riset, dan riset itu berdasarkan data. Jadi nanti itu perusahaan itu jadi tahu gitu loh berdasarkan data-data yang sudah diteliti gitu. Jadi tidak wah jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Jadi datanya itu lebih akurat. Jadi jawaban atas pertanyaan kenapa sih kok jadi kelihatan lebih berutang gitu. Nah, itu tuh jadi jawabannya itu nanti berdasarkan data gitu. Jadi nggak ngasal. Oke, let's go. Pertanyaan nomor 2. Metode penelitian apa yang sesuai untuk menganalisis dampak PSAK 73? Oke, let's go. Mari kita jawab. Nah, karena kita itu mau membandingkan dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya PSAK 73. Jadi menurut aku metode yang paling cocok itu adalah analisis komparatif atau uji beda untuk melihat perubahan pada rasio leverage-nya. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan analisis laporan keuangan dari dari beberapa tahun atau bisa dari tahun sebelum diberlakukannya itu PSAK itu dan tahun setelah diberlakukannya PSAK itu. Terus kita juga bisa melakukan survei ke analisis pasar modal itu untuk melihat gimana persepsi investor itu berubah setelah diberlakukannya PSAK 73 ini. Oke, pertanyaan nomor 3. Apa manfaat hasil penelitian ini bagi manajemen dan investor? Oke, mari kita jawab. Jadi, apa manfaat dari hasil penelitian itu untuk manajemen? Jadi, kalau misalkan manajemen itu penelitian ini itu bisa membantu menjawab pertanyaan mereka tadi yang kenapa sih kok utangnya jadi lebih banyak. Nah, itu tuh beneran utang dia emang banyak atau cuman efek teknis dari diberlakukannya PSAK ini. Jadi mereka itu setelah mereka tahu jawabannya yang benar apa, jadi mereka itu bisa berkomunikasi langsung ke kreditur alasan kenapa utang mereka itu terlihat jadi lebih banyak. Nah, kalau dari segi investor
dengan adanya penelitian ini itu mereka jadi lebih ngerti. Setelah diberlakukannya PSAK 73 ini, laporan keuangan sebuah perusahaan itu menjadi lebih transparan. Jadi mereka itu bisa lebih tahu lebih jelas lagi nih perusahaan ini tuh posisi keuangan itu lagi sehat atau enggak gitu. Jadi mereka itu bisa mengambil keputusan atas investasi yang akan mereka beri ke perusahaan tersebut gitu. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian bisnis dapat membantu organisasi menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau bias, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan VUCA, how to pronounce, nggak tahu, pokoknya VUCA. Oke, sebelum kita jawab, jadi VUCA atau VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi itu adalah istilah yang menggambarkan kondisi dunia modern saat ini yang berubah sangat cepat, penuh ketidakpastian, rumit, dan tidak jelas, yang menjadi tantangan dalam kepemimpinan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita jawab. Nah, karena in this era, lingkungan bisnis itu tuh sangat fluktuatif, jadi berubahnya cepat, terus nggak pasti. Jadi kalau misalkan perusahaan itu cuman mengandalkan intuisi, asas praduga, jadi itu tuh jadi nggak kompatibel gitu loh. Jadi keputusan itu tuh bisa keliru. Jadi metode ilmiah ini itu membuat perusahaan itu mengambil proses pengambilan keputusannya itu menjadi lebih terstruktur. Jadi dari mengamati masalahnya apa, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis, kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Jadi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ini itu jadi lebih berdasar dan lebih objektif. Jadi tidak berdasarkan asas praduga, feeling, apalah itu yang kayak gitulah gitu. Jadi lebih jelas dan lebih objektif. Jadi metode ilmiah ini itu membuat perusahaan itu menjadi lebih rasional, lebih waras dalam pengambilan keputusan, dan nggak panik walaupun kondisi bisnis dunia sekarang itu sangat fluktuatif. Oke, jadi dari pertanyaan 1-4 tadi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian tentang PSAK 73 ini itu membantu perusahaan dan investor untuk memahami dampak sebenarnya dari diberlakukannya PSAK 73 ini. Jadi mereka itu bisa mengambil keputusan itu lebih berdasarkan data, jadi bukan berdasarkan asumsi belaka. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu di pertanyaan-pertanyaan forum selanjutnya. Bye-bye.